Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata pemikiran saya, pandangan saya itu salah. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Nah, video hari ini saya masih akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Meskipun saya bukan orang HR dan tidak punya keahlian spesial di situ, tapi saya akan menceritakan ini berdasarkan pengalaman saya dalam mengelola, mengepalai tim operasional cost, manajemen cost selama beberapa tahun terakhir ini. Nah, tadi saya udah bilang bahwa di video saya sebelumnya, saya sudah membahas ada dua topik mengenai manajemen sumber daya manusia ini, yaitu yang pertama itu, kalau nggak salah, tentang jam kerja, tentang pembagian manajemen kerja host atau penjaga kos, dan yang kedua itu mengenai kompensasi, reward yang kita berikan di perusahaan di tempat di mana saya ada sekarang ini. Dan yang ketiga ini, seri yang ketiga ini, saya akan membahas tentang lanjutannya, yaitu dari reward, lanjutannya yaitu adalah punishment. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah melihat video saya yang kemarin ya, yang sebelumnya ini kan kelihatannya banyak sekali ya reward-reward kompensasi yang diberikan kepada tim saya, kepada staff saya di perusahaan saya ini. Tapi ternyata itu tidak cukup. Nah, dulu itu saya berpendapat ya, kalau orang kita kasih kompensasi yang bagus, kita kasih reward yang bagus, kita kasih benefit yang banyak di dalam suatu perusahaan, saya tuh dulu pemikirannya, oh orang ini pasti nanti akan kerjanya otomatis akan jadi bagus, otomatis orang ini kerjanya akan maksimal gitu, jadi orang ini kerjanya pasti akan loyal, jadi tahan lama segala macam. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata pemikiran saya, pandangan saya itu salah, ternyata salah 100%, 1000% salah. Jadi ternyata dengan adanya kita sudah berikan segala macam yang benefit dan kompensasi yang banyak itu, ternyata tidak membuat SDM atau tim di bawah saya itu bisa kerjanya bagus, sesuai yang diharapkan, kerjanya maksimal, loyal, dedikasinya tinggi. Ternyata tidak, ternyata. Bahkan ada beberapa yang dengan kurang ajarnya mereka mengambil uang perusahaan, mereka nilep duit perusahaan, dan akhirnya kita harus laporkan beberapa orang tersebut ke kepolisian. Jadi mereka akan terjerat kasus hukum. Nah, ternyata ada satu kunci yang saya selama ini lupakan di dalam pengelolaan SDM tersebut, yaitu adanya adalah SOP dan punishment ya. SOP itu adalah Standard Operating Procedure. Sebenarnya saya sejak awal punya kos-kosan ini, sebenarnya saya sudah punya tuh yang namanya SOP, karena dulu kan saya juga kerjanya banyak di perusahaan-perusahaan besar dan mereka rata-rata sudah biasa membuat SOP. Jadi saya waktu pas pertama kali pun sudah ada tuh SOP-nya. Nah, cuma SOP-nya itu hanya sekedar SOP, hanya sekedar tulisan, hanya sekedar bacaan, dan itu tidak dilakukan dengan konsisten, dengan komitmen, dan dengan punishment. Nah, inilah di topik yang ini sekarang kita akan bahas masalah punishment. Kalau teman-teman sudah punya SOP-nya dibuat sedemikian rupa, bagus sekali, sudah lengkap, alur kerjanya, begini, begitu, semuanya tertulis, semuanya jelas, bahkan mungkin udah ada gambar-gambarnya, ada videonya tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Nah, tapi kalau ternyata SOP itu hanya sebagai panduan bacaan atau sebagai bahan tontonan, itu ternyata tidak ada gunanya ternyata ya. Jadi tadi reward tidak ada gunanya, SOP tidak ada gunanya, ternyata yang paling efektif adalah yang ketiga ini nih, yaitu adalah punishment. Nah, kita punishment juga nggak boleh sembarangan, nanti dikit-dikit kita potong gaji, tapi nggak jelas aturannya, itu juga nanti akan membuat karyawan tidak nyaman dan akhirnya keluar. Tapi kita kalau punishment itu didasarkan oleh peraturan yang jelas, SOP yang jelas, maka itu karyawan akan bisa menerima. Contohnya gini, misalnya
Dulu saya ambil kasus yang sering terjadi ya, sering terjadi di tempat saya adalah masalah laundry. Kita itu kan terima harian, terus kita juga terima free laundry, kita berikan free laundry buat anak kosnya. Nah itu karena dulu itu hanya SOP, hanya sebagai bacaan dan tidak ada punishment-nya, akhirnya kejadian yang paling sering terjadi adalah laundry itu spray hilang lah, anduk hilang lah, selimut hilang lah, terus laundry anak-anak kos itu ketuker-tuker lah antar cabang. Nah itu banyak sekali terjadi dan waktu itu karena SOP-nya tidak dijalankan dengan baik, tidak dipantau dengan baik, akhirnya salah-salahan tuh. Si pihak laundry-nya nyalahin hostnya, nggak dicatat, terus hostnya nyalahin anak kosnya nyalahin hostnya nyalahin laundry-nya. Nah itu akhirnya jadi kacau balau dan akhirnya kita tidak tahu nih, ini miss-nya itu siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus kena penalti. Nah akhirnya itu salah satu contoh aja ya, contohnya banyak sebenarnya di SOP itu. Kalau di tempat saya itu ada kertas A4 itu 50 halaman lebih itu SOP di tempat saya. Nah itu kalau kita nggak jalanin, itu tadi cuma salah satu contoh kecil aja. Kalau kita nggak jalanin satu pekerjaan sesuai dengan SOP, nggak dipantau, akhirnya itulah yang terjadi. Semuanya kacau dan akhirnya kita rugi. Kita dari sisi keuangan pun kita mengalami kerugian, kita harus ganti. Kalau baju anak kos ada yang hilang, kita harus ganti. Kalau spray hilang, kita harus beli lagi yang baru. Dan kita nggak tahu ini siapa yang harus bertanggung jawab. Nah akhirnya setelah itu kita sadar, oh ternyata selain reward, kita harus punya yang namanya SOP yang jelas, peraturan perusahaan yang jelas, dan harus dicantumkan punishment-nya. Hukumannya apa nih kalau dia melanggar SOP, kalau dia melanggar peraturan perusahaan tuh hukumannya apa. Semuanya jelas, alur kerjanya jelas. Misalnya kayak yang kasusnya laundry itu sekarang udah nggak jarang terjadi ya, saling salah-salahan itu udah jarang terjadi karena kita udah tahu. Sekarang kalau laundry itu selisih atau beda atau geseh bahasa Jawanya ya, itu bisa dilihat ini gesehnya tuh awalnya tuh dari mana, apakah dari hostnya yang nggak nyatet, apakah dari anak kosnya yang nggak nyatet, atau ternyata laundrynya yang memang melakukan pekerjaan pencuciannya itu melakukan keteledoran sehingga akhirnya ada yang hilang, ketuker segala macem. Nah itu akhirnya kita semua bisa kita telusuri dan akhirnya kita sekarang tuh enak. Oh ini hilang gara-gara si A itu tidak melakukan pekerjaannya sesuai SOP. Akhirnya dia yang harus kena penalti, dia yang harus kena punishment, dia yang harus ganti rugi. Nah itulah salah satu contoh di mana pentingnya suatu SOP di dalam suatu perusahaan, gimana kita bisa membuat SOP yang baik dan benar itu seperti apa, dan kita harus bisa juga menerapkan atau melakukan atau SOP-nya itu dilakukan dengan baik itu di dalam perusahaan, dipantau dan direvisi setiap saat. Jadi SOP itu perlu untuk direvisi untuk karena kadang-kadang SOP itu kita bikin itu nanti ada bolongnya di sini, ada bolongnya di sini, ada bolongnya di sini. Oh ini ada kurangnya di sini, ada kurangnya di sini. Akhirnya setiap saat kita harus merevisi SOP itu supaya terus update seiring dengan perkembangan perusahaan kita, perkembangan zaman juga. Mungkin SOP yang dari 10 tahun yang lalu itu nggak bisa dipakai sekarang karena misalnya sekarang sudah banyak ada bantuan dari digital platform. Itu mungkin SOP yang dulu itu mungkin nggak bisa diterapkan di sekarang. Jadi perlu yang namanya update revisi setiap hari, bahkan kalau misalnya kita melihat oh ini ada yang kurang di sini, kita harus ganti dan kita harus ubah, dan itu harus disepakati oleh semua karyawan supaya mereka bisa mengikuti SOP itu dengan baik. Nah, kalau mau tahu SOP yang di tempat saya apa aja, mungkin suatu saat nanti saya akan coba untuk bagikan videonya, sharing untuk poin-poin SOP yang ada di kos-kosan itu di tempat saya tuh apa aja sih, supaya untuk bahan teman-teman juga untuk membuat SOP di masing-masing bisnis kosnya. Nah meskipun SOP itu harusnya beda-beda ya, antar perusahaan itu harusnya beda-beda, tapi nggak apa-apa, itu bisa menjadi referensi sih untuk membuat SOP yang sesuai dengan yang kita inginkan, yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah itu dulu untuk video saat ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, comment, share juga jika merasa video ini berguna, dan terima kasih sudah menonton.
Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah!